Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan oleh Pak Erick untuk kemajuan olahraga di Indonesia setelah dianggap sukses memajukan sepak bola Indonesia dan kini sudah satu level di atas negara-negara ASEAN. Ketua PSSI Erick Thohir baru saja menemui Presiden Olimpiade, di mana pertemuan itu jelas untuk melobi dan mendaftarkan Indonesia sebagai tuan rumah selanjutnya. Melihat kekuatan Pak Erick yang memiliki koneksi besar dengan orang-orang penting di kancah olahraga dunia, membuat negara-negara tetangga macam Malaysia dan Thailand ngiri kepada Indonesia yang memiliki sosok ketua macam Pak Erick Thohir. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya. Indonesia boleh dibilang beruntung punya Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Sebab harus diakui sejak dipimpin beliau, ada banyak sekali hal positif yang terjadi di sepak bola Indonesia. Tentu saja, yang paling mencolok adalah soal timnas Indonesia, yang sekarang ini benar-benar banyak mendapatkan sorotan media-media di luar negeri. Di tengah kesibukannya mengurus kementeriannya yang tak jarang juga bermasalah, Erick Thohir mampu memunculkan ide-ide brilian demi mengembalikan martabat PSSI dan memajukan timnas Indonesia. Dan dengan segala hal yang ia lakukan sejauh ini, maka tak heran kalau tim-tim rival di ASEAN benar-benar menganggap Erick Thohir sebagai ancaman nyata bagi hegemoni tim-tim besar di Asia. Bahkan Pak Erick ini tak hanya ingin memajukan sepak bola Indonesia saja, melainkan olahraga unggulan lainnya di Indonesia. Dan baru-baru ini, sebuah terobosan kembali dilakukan oleh Erick Thohir, di mana beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu dengan Presiden IOC, yakni Thomas Bach. Pertemuan itu terjadi saat keduanya menyaksikan Olimpiade yang diselenggarakan di Paris. Pertemuan itu pun diunggah oleh Erick Thohir melalui postingan di Instagram. Dalam postingan itu, Erick Thohir menulis caption jika Indonesia berpotensi untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dalam beberapa tahun mendatang. Dan melihat postingan tersebut, kemudian membuat para tetangga makin ngiri dengan kemajuan pesat olahraga Indonesia. Perkembangan timnas jadi sorotan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah mendapatkan penilaian positif dari para penggemar timnas Indonesia hingga banyak pengamat di kawasan ASEAN. Mulai dari media-media di Thailand, Vietnam, hingga di Malaysia sekalipun. Banyak pundit dan pengamat dari negara-negara ASEAN menilai jika di bawah Erick Thohir sepak bola Indonesia makin maju dengan timnasnya yang berevolusi menjadi semakin kuat. Program pemain keturunan yang dilakukan Indonesia pun jadi perhatian ketika timnas Indonesia memiliki banyak pemain keturunan Indonesia yang berlevel tinggi yang bermain di sepak bola Eropa seperti Eredivisie hingga Liga Primer seperti Cairo. Mereka juga kagum dengan bagaimana Indonesia memiliki skuad yang masih sangat muda, bahkan menjadi tim termuda di ajang Piala Asia Qatar yang lalu. Dan hebatnya, meski banyak pemain tim Garuda masih berusia muda, tim ini bisa bersaing di level Asia. Dan itu ditunjukkan di turnamen Piala Asia 2024, saat timnas senior kita lolos ke babak 16 besar, hingga timnas U23 kita bisa lolos hingga 4 besar Asia. Apa yang dicapai timnas Indonesia di bawah PSSI sekarang inilah yang kemudian membuat banyak kritikan mengarah kepada Federasi FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia yang saat ini dipimpin oleh Datuk Haji Hamidin. Mereka menilai kurangnya terobosan dari FAM membuat prestasi dari timnas Malaysia anjlok, di mana hal itu dibuktikan dengan ranking FIFA Malaysia yang sudah disalib Indonesia baru-baru ini. Sebagai informasi, berdasarkan ranking terupdate FIFA,
Indonesia saat ini menempati posisi 134 dengan Malaysia yang sebelumnya di atas kita kini berada di ranking 138. Sekarang lihatlah beberapa komentar dari para penggemar Malaysia yang kecewa dengan timnas mereka dan meminta agar FAM atau Federasi Sepak Bola Malaysia bisa mencontoh Indonesia. Tetapi Liga itu mempunyai kuantiti permainan yang kurang. Minimum kita mesti dapat 1 poin untuk membuka peluang di peranan terakhir. Lebih fokus dekat rambut daripada apa yang perlu ada sebagai seorang pemain. Kalau tengok gaya Indo nih main, serius boleh pergi final. Kalah dengan Qatar hari itu pun sebab referee berat sebelah. Indonesia sekarang bukan gergasi ASEAN dah, tapi boleh dikatakan gergasi Asia. STY pandai, dia bawa majority player U23 main senior tim ASEAN Cup itu. So untuk event U23 nih, semua dah matang. Kok pula still dengan player 30-an dia? Untuk KBG, jangan pernah malu untuk belajar dari STY. Coba mainkan anak-anak muda di timnas senior, beri mereka peluang untuk bermain. FAM sulit meniru Indonesia. Mendapatkan kritikan untuk bisa mencontoh bagaimana Indonesia berkembang dengan pemain keturunan dan juga para pemain mudanya. Presiden FAM Datuk Haji Hamidin Muhammad Amin menegaskan jika program Indonesia atau PSSI yang sukses tidak otomatis bisa ditiru Malaysia. Salah satu contohnya yakni permajaan skuad. Seperti kita tahu, saat ini Indonesia diperkuat banyak pemain muda setelah Sintayong jadi pelatih. Pelatih asal Korea Selatan itu melakukan potong generasi. Bahkan pemain-pemain U23 yang kemarin bermain di Piala Asia U23 merupakan skuad inti di tim senior. Hal inilah yang dalam pandangan Hamidin tak otomatis bisa ditiru. Mungkin sesuai dengan Indonesia saat ini, tetapi tak cocok dengan Malaysia. Kita tak bisa semua yang dilakukan Indonesia dilakukan di Malaysia. Kita ada yang berbeda dengan Indonesia, kata Hamidin dilansir dari kanal YouTube Harimau Malaya. Sementara itu, saat berbicara soal pemain keturunan, Ketua FAM itu menjelaskan jika pemain keturunan atau warisan Malaysia yang bermain di Eropa dengan kualitas tinggi itu sangat limited atau terbatas. Kita akan mengambil pemain keturunan berkualitas tinggi untuk mewakili negara. Tapi ingat, kita tidak akan sama dengan Filipina atau Indonesia. Mereka punya banyak pemain keturunan yang bisa mereka pilih dari segi kualitas dan kuantitas. Sementara kita sangat terbatas, kata Hamidin, dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. Potensi jadi tuan rumah Olimpiade 2036. Sebelum pertemuan Erick Thohir dengan Ketua IOC, Indonesia memang berencana untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Bahkan niat itu sudah diungkapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2022 yang lalu. Untuk tahunnya, Indonesia mengincar tahun 2036. Dan tempat penyelenggaraannya sendiri, Indonesia telah menyiapkan IKN sebagai lokasi tuan rumah. Dan boleh dibilang, Indonesia ini selalu sukses menggelar event-event nasional maupun internasional. Sebagai contoh, Piala Dunia U17 kemarin yang dianggap sukses parah dan menguntungkan FIFA puluhan miliar rupiah. Dan tak ada salahnya jika IOC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. Dan intinya, dengan koneksi yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir, olahraga Indonesia bakal berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Hal itulah yang membuat negara-negara tetangga semakin ngiri dengan Indonesia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.